Kenapa ya Indonesia menjadi salah satu wilayah yang rawan terkena bencana alam? Ada yang tahu nggak sih jawabannya apa? Pasti pada kepo kan jawabannya apa? Simak video ini baik-baik dan temukan jawabannya. Check it out. Letak geologis Indonesia. Ada yang tahu nggak apa artinya letak geologis? Nah, iya itu benar tadi itu siapa itu tadi yang jawab. Benar. Jadi letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi kita sekarang ini. Kalau komposisi batuan itu atau mungkin struktur itu nggak ada, kalian sekarang nggak akan bisa duduk di rumah kalian ini nonton video ini. Atau bahkan rumah kalian sekarang ini nggak bakalan bisa dibangun kalau nggak ada itu tadi. Nah, Indonesia ini dilewati oleh dua jalur pegunungan dunia. Yang pertama ada Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik ini membentang dari pegunungan Andes di Amerika Serikat. Lalu dia lurus jalannya menuju pegunungan Rocky di Amerika Utara. Lalu dia melanjutkan perjalanannya menuju ke Jepang. Yang kedua ada Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania ini membentang dari pegunungan Alpen di benua Eropa, lalu menuju ke Gunung Etna yang ada di Italia. Lanjut. Wilayah Indonesia juga terletak pada zona pertemuan 4 lempeng tektonik, di mana 4 lempeng ini dibagi jadi dua, yaitu lempeng minor dan juga lempeng mayor. Yang pertama, lempeng minor. Lempeng minor memiliki nama lain, yaitu lempeng Filipina. Lempeng ini memberikan dampak kecil terhadap letak geologis Indonesia. Yang kedua, lempeng mayor. Lempeng mayor terdiri dari 3 bagian, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Asia, dan lempeng Pasifik, di mana ketiga lempeng ini memberikan dampak yang besar bagi letak geologis Indonesia. Selain dilalui 2 jalur pegunungan dunia dan terletak pada zona pertemuan 4 lempeng tektonik, Indonesia juga dibagi menjadi 3 dangkalan loh. Yang pertama yaitu dangkalan Sunda, yang mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Pulau Kalimantan. Yang kedua yaitu dangkalan Sahul, yang mencakup pantai utara Australia dan lautan selatan Pulau Papua. Dan yang ketiga yaitu daerah peralihan, yaitu daerah yang terletak di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, meliputi pulau-pulau di Kepulauan Maluku. Nah guys, dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa semua itu menyebabkan pengaruh bagi wilayah Indonesia. Berikut ini merupakan dampak letak geologis di Indonesia. Dampak yang pertama yaitu Indonesia memiliki tanah yang cukup subur karena Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Dampak positif yang kedua yaitu Indonesia memiliki devisa pariwisata yang besar karena Indonesia kaya akan wisata alam yang sangat indah. Dampak positif yang ketiga yaitu Indonesia kaya akan bahan tambang dan juga mineral karena banyaknya gunung api di Indonesia. Dampak positif yang terakhir yaitu Indonesia kaya akan aneka flora dan juga fauna karena secara geologi Indonesia terletak pada dangkalan Sunda, peralihan, dan juga Sahul. Contohnya, Indonesia memiliki kemiripan flora dan juga fauna dengan Amerika, seperti burung cendrawasih, burung kasuari, dan juga hutan kayu putih. Lanjut ke dampak negatif ya. Tunggu dulu nih. Kalau misalnya ada positif, selalu ada negatif. Mereka itu selalu berdampingan, gak bisa dipisahkan. Mereka isi jalan berdua, kamunya kapan? Tapi sebelum galau-galaunya dilanjut, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari letak geologis di Indonesia. Yang pertama, potensi gempa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Indonesia dilewati oleh 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal itu menyebabkan Indonesia mempunyai banyak sekali gunung berapi yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif, kayak nomornya dia. Nah, salah satu dampak yang bisa terjadi adalah
seringnya gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi akibat aktivitas dari gunung berapi yang masih aktif. Nah, dampak-dampak dari gempa tersebut antara lain jalan yang rusak, bangunan dan rumah-rumah warga yang runtuh, dan juga bisa menyebabkan bencana lain yaitu tanah longsor. Tapi selain gempa vulkanik, Indonesia juga sering terjadi gempa tektonik. Oleh sebab itu, Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang rawan terhadap bencana gempa. Yang kedua adalah potensi tsunami. Indonesia terletak di pertemuan 4 lempeng yang ada di dunia. Nah, faktanya ketika 2 lempeng bertemu, mereka itu saling bergerak, nggak pernah berhenti. Tapi gerakan tersebut tidak bisa dirasakan manusia. Tapi ada kalanya nih, gerakannya itu mengunci, dan energinya itu akan terkumpul. Nah, energi yang besar dan udah terkumpul ini, suatu saat bisa bergerak secara tiba-tiba. Nah, hal itu yang bisa menyebabkan gempa tektonik. Kalau misal skala dari gempa tersebut besar, maka bisa menyebabkan tsunami. Dampak negatif yang ketiga adalah potensi polusi. Banyaknya gunung berapi yang aktif beserta aktivitas-aktivitas gunung berapi yang sering terjadi bisa menimbulkan kerugian, terutama bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan gunung berapi. Masyarakat tersebutlah yang terkena dampak atau imbas paling besar dari gunung berapi. Erupsi, bahkan sampai letusan gunung berapi yang memuntahkan material-material dan seperti awan panas, lava, lahar, dan hujan abu yang dampak positifnya adalah bisa menyuburkan tanah di sekitarnya. Tapi juga memiliki dampak negatif yang sangat besar, yaitu polusi. Nah, polusi tersebut bisa menimbulkan banyak sekali hal. Contohnya adalah penyakit, terutama penyakit pada saluran pernapasan, dan juga menyebabkan lingkungan yang menjadi kotor. Dan juga jangan lupa nih, abu itu kan ringan, sekali sebul, udah pergi kemana-mana nih. Jadi, kota-kota yang dekat maupun wilayah-wilayah yang dekat pasti terkena dampaknya, terutama dampak tentang hujan abu. Dan dampak negatif yang terakhir adalah kerugian material dan imaterial. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, Indonesia itu sangat rawan bencana. Banyak sekali bencana yang terjadi dalam hitungan menit bahkan detik. Dan itu dapat merugikan bagi masyarakat maupun negara. Seperti kerusakan pada fasilitas umum, misalnya jalan raya, jembatan, penghubung, dan lain sebagainya. Rumah warga, bangunan, dan gedung-gedung pun terkena imbasnya dengan runtuh, luluh lantah, dan tak bersisa. Hal itu bisa menjadikan kerugian yang sangat besar. Selain kerugian material, juga ada dampak-dampak lain. Misalnya saja, trauma yang dialami oleh warga masyarakat yang terdampak oleh bencana tersebut, serta kecemasan-kecemasan akan terjadinya bencana susulan maupun bencana lain yang akan terjadi. Tapi tunggu dulu, jangan di-skip dulu videonya, belum selesai nih. Ya, jangan buru-buru. Jomblo-jomblo aja buru-buru nih kamu. Ya udah, tonton sampai habis ya. Lanjut. Ngeri banget gak sih dampak negatif yang dihasilkan? Jangan panik dulu. Kita sebagai manusia juga bisa ikut ambil bagian dalam pencegahan terjadinya bencana alam. Yang pertama, menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Yang kedua, melakukan program tebang pilih. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, kita bisa melakukan penanaman pohon bakau di sekitar daerah pantai agar mencegah potensi terjadinya tsunami. Gimana? Udah makin paham kan? Semoga dengan video ini dapat membantu kalian agar makin paham tentang Indonesia. Thank you for watching this video. See you next time. Bye-bye. Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 TikTok